Oh, berhasil diselamatkan oleh Maldini Pali. Masih Maldini, berputar-putar dia, berhasil melewati Pak Mingyu. Masih Maldini Pali, masih Maldini, ke tengah dia, Evan Dimas! Mungkin kita semua tahu bagaimana Timnas Indonesia U19 di tahun 2014 berhasil membuat sejarah saat laga lawan Korea Selatan di Stadion Gelora Bung Karno ini. Tapi pasti gak banyak yang tahu jika kemenangan dengan skor 3-2 Garuda Muda saat itu gak tiba-tiba aja turun dari langit dan datang secara ajaib. Kali ini kita akan buka rahasia yang udah terkubur 8 tahun, yang juga waktu itu muncul bagai sebuah mukjizat, yang lantas berhasil untuk membekap kegarangan Timnas Negeri Ginseng tersebut. Hal yang menarik dan gak semua orang tahu yaitu, Timnas Indonesia ternyata sempat untuk mempelajari satu persatu peluang yang mereka peroleh, hingga akhirnya bisa menemukan lubang yang begitu menganga di pertahanan Korea Selatan. Setelah menemukan lubang tersebut, gol demi gol seakan bisa mengalir begitu mudahnya. Proses untuk mencari kelemahan Korea Selatan ini, dimulai dari peluang yang didapat di menit ke-9. Zulfiandi, ada Evan Dimas, hampir saja terculik oleh Sim Ji Hyuk. Zulfiandi, masih Zulfiandi, umpan terobosan. Sebuah umpan terobosan Zulfiandi ke Ilhamuddin Armain, memaksa garis pertahanan Korea Selatan untuk turun menutup tusukan Garuda Muda. Ada Maldini Pali di sisi kanan, dan juga Mukhlis Hadiming di area tengah, yang bisa dipilih oleh Ilhamuddin untuk mengakhiri serangan. Akhirnya Ilhamuddin memilih untuk passing ke Maldini Pali, yang bola kemudian dipotong oleh kiper lawan, dan gagallah serangan Garuda Muda. Tapi di kesempatan pertama ini, Timnas Indonesia mulai bisa melihat bagaimana pertahanan Korea Selatan merespon serangan seperti ini. Kesempatan kedua didapatkan Timnas di sekitar menit ke-25. Evan Dimas, Zulfiandi, masih Zulfiandi. Sebuah tusukan Zulfiandi dari tengah, kembali berhasil memaksa garis pertahanan Korea Selatan untuk turun, sampai depan gawang. Kali ini lebih banyak lagi pemain yang masuk ke dalam kotak penalti, sebagai opsi untuk mengakhiri serangan. Selain Maldini Pali di kanan dan Mukhlis di tengah, Evan Dimas juga ikut merangsek dari belakang, untuk bisa jadi opsi. Masih sama dengan di kesempatan pertama, Zulfiandi juga memilih untuk passing ke sisi kanan, yang ditempati oleh Maldini Pali. Serangan Garuda Muda kembali gagal dengan memilih opsi yang sama. Kemudian di kesempatan ketiga di sekitar menit 28, Garuda Muda mulai bisa dengan baik untuk melihat, sebenarnya di mana area yang paling kosong, jika garis pertahanan Korea Selatan dipaksa untuk turun sampai depan gawang. Maldini Pali yang mendapatkan bola liar di sisi kiri, mulai bisa melihat dengan baik, jika ternyata area tempat Evan Dimas yang datang dari belakang, adalah area yang paling kosong. Maldini lantas berusaha memberi bola ke Evan Dimas, walaupun kali ini masih gagal, karena umpannya masih berhasil diintersep oleh bek lawan. Ternyata Timnas Indonesia hanya butuh 3 kali aja membuat situasi yang sama, dan sekarang mereka udah tahu cara terbaik untuk bisa mengakhiri serangan seperti itu. Gak menunggu lama, tepat di menit ke-29, datanglah kesempatan keempat. Masih Fatur Rahman, Hargianto. Muhammad Hargianto memberi umpan terupas ke Ilhamuddin di area kiri. Garis pertahanan Korea Selatan kembali harus mengalami kepanikan, dan terpaksa harus turun ke area dekat gawang. Di kesempatan kali ini, Garuda Muda udah tahu apa yang harus dilakukan untuk situasi seperti ini, dan gak menyia-nyiakan momen tersebut. Ilhamuddin yang bahkan tanpa melihat dulu ke area depan gawang, langsung menyodorkan bola ke area kosong di depan bek lawan. Evan Dimas dengan cepat datang dari belakang, dan menyambar bola ke gawang Korea Selatan, untuk mencetak gol pembuka. Baru aja babak kedua berjalan 3 menit, dan dengan memakai formula yang sama persis dengan gol pertama, Timnas Indonesia kembali mencetak gol. Hebatnya lagi, kali ini Evan Dimas seperti menyiapkan sendiri situasinya, dan akhirnya menyelesaikan sendiri apa yang dia persiapkan. Dari tengah lapangan, Evan memberi umpan kepada Maldini Pali di area sayap kanan. Maldini lantas dengan kemampuan spesialnya ketika 1 lawan 1, mampu melewati fullback kiri Korea Selatan. Kembali lagi seperti sebelumnya, Maldini Pali tanpa melihat posisi Evan Dimas, langsung mendorong bola ke area kosong, di depan bek lawan. Evan Dimas yang sejak awal mengincar area kosong tersebut, kembali menyambar bola itu dengan shooting kaki kanan, dan terjadilah gol kedua. Keberhasilan taktik ini, rupanya sangat tergantung dengan kepatuhan dari para pemain di lapangan, untuk menjalankannya.
Ada satu momen, di mana Mukhlis Hadiningrat mencoba untuk melakukan improvisasi sendiri, dengan melakukan shooting langsung daripada menaruh bola di area kosong, seperti yang udah direncanakan. Aksi Mukhlis tersebut akhirnya gagal untuk berbuah gol. Dia pun akhirnya dimarahi oleh pelatih, karena gak melakukan apa yang udah disepakati. Menjelang akhir pertandingan, Timnas Indonesia berhasil menciptakan lagi situasi yang sama. Indonesia sehingga menjadi juara AFF. Kali ini Ilhamuddin yang berada di sisi kanan, berhasil melewati hadangan dua pemain Korea Selatan. Ilhamuddin kemudian mendorong bola ke area kosong di depan bek lawan. Bola sempat menemui Mukhlis dulu. Namun kali ini Mukhlis gak mau lagi mengacaukan situasi seperti sebelumnya. Dia teruskan bola ke Evan Dimas yang memang kembali datang dari belakang. Lalu akhirnya terciptalah gol ketiga, yang juga sekaligus menjadi gol kemenangan untuk Garuda Muda di pertandingan ini. Evan Dimas selalu menjadi pahlawan di saat-saat penting. Ini adalah hat-trick kedua Evan Dimas di kompetisi. Banyak orang yang bilang jika kemenangan Timnas Indonesia kala itu, lebih disebabkan oleh keberuntungan. Karena memang lapangan yang sempat menggenang. Mungkin aspek kondisi lapangan memang berpengaruh. Tapi Korea Selatan tetaplah raksasa Asia dan gak akan mudah untuk bisa ditaklukkan. Selain karena mereka waktu itu berstatus juara bertahan, tim negeri gingseng tersebut juga diperkuat oleh Hwang Hee-chan, pemain muda wonderkid Asia, yang dianggap paling potensial. Bisa membungkam Korea Selatan, dengan kemampuan membaca kelemahan lawan yang relatif cukup cepat, tentu menunjukkan jika kecerdasan Garuda Muda juga merupakan aspek penting kemenangan di laga ini. Apalagi bisa kita lihat jika Korea Selatan bahkan sampai menit akhir pertandingan, sama sekali gak punya solusi untuk bisa menambah lubang besar di pertahanannya. Jadi sebenarnya sah-sah aja jika kita mau bilang Timnas Indonesia di laga ini, lebih baik dari Korea Selatan hampir dalam semua aspek. Skill nutmeg atau mengolongi lawan, merupakan salah satu skill di sepak bola, yang mempunyai level kesulitan sangat tinggi. Oleh karena itu, gak semua pemain mampu melakukannya. Hanya pemain-pemain yang mempunyai skill mumpuni, yang bisa memakai skill ini. Terutama di pertandingan kompetitif. Beberapa pemain Timnas Indonesia, cukup jago melakukannya. Lantas kira-kira, apa yang terjadi, jika pemain-pemain Indonesia yang jago ngolongi lawan ini, kebetulan berada di satu generasi Timnas yang sama? Saksikan selengkapnya seri skill spesial Timnas Indonesia, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.